Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ACR yang dirahmati Allah. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dituliskan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dengan telinga saya sendiri langsung dari mulut beliau, mayakul, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, membawa syafaat untuk kita. Syafi'an bermakna genap, sedangkan pada yaumil akhir nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ganjil sendirian. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i genap wal watri ganjil. Biasanya kalau orang datang sendirian, ganjil, sepi, takut, sunyi, cemas, ada rasa takut. Tapi ketika ada seseorang yang menemani di negeri yang baru kita huni, di negeri yang baru kita kenal, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa ngeri, tiba-tiba datang seorang kenalan, seorang sahabat kita yang menemani. Begitulah kira-kiranya keadaan kita pada yaumil akhir. Walaqad ji'tuna furoda, sesungguhnya kami menciptakan engkau itu sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan engkau dulu sendirian, datang ke dunia yang fana ini sendirian, begitu juga kelak nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, tidak ada yang bisa menolong. Lalu datang Syafi' yang sering dimaknai sebagai penolong. Lalu siapa saja yang bisa menolong kita kelak ketika kita sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang soleh, syafaat anak yang meninggal ketika belum akil baligh, syafaat Al-Quran. Oleh karena itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini, kita mesti memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa di bulan Ramadan? Apakah yang kita sembah itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Tentu saja tidak. Kenapa bulan Ramadan? Karena yang pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh sebab itu, mengapa kita mesti memperbanyak Al-Quran? Karena di bulan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, kata Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghatamkan bacaan Al-Qurannya terus menerus. Apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, dilipat gandakan semua amalan-amalan yang ada. Setelah melaksanakan sholat subuh 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, dan setelah sholat isya 2 lembar. 10 lembar cukup 1 juz. Adawa muha wa in qalla, sebaik-baik amal itu dilakukan secara terus-menerus. Adawa muha, continue, terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi bacalah Al-Quran itu terus-menerus walaupun sedikit, daripada satu kali baca sebanyak 1 juz, tapi kita membacanya 1 bulan kemudian baru kita baca lagi. Sahabat ACR dimanapun berada, siapa saja yang bisa menolong kita ketika kita sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min ahi, saudara kandung pergi sendirian, wa ummihi, ibu kandung pergi sendirian, wa abi, ayah kandung pun pergi sendirian, wa sahibatihi, suami, istri, tidak ada yang bisa menolong, wa banihi, anak yang kita kandung selama 9 bulan 10 hari, 2 tahun menyusuinya, meregang nyawa melahirkannya pun tidak bisa menolong kita ketika kita sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sayangilah diri kita dengan senantiasa selalu membaca Al-Quran. Jadi
Ketika kita melihat seseorang membaca Al-Quran, di dalam bis membaca Al-Quran, di dalam kereta membaca Al-Quran, dia bukanlah riya, tapi dia senantiasa mencari sahabat, mencari teman kelak untuk di yaumil akhir. Kalau kita di dunia yang terang benderang seperti sekarang ini membutuhkan seorang sahabat, membutuhkan seorang teman, apalagi nanti di yaumil akhir yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, tentu saja kita sangat membutuhkan teman dan sahabat. Oleh karena itu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ketika salafus sholih dulu senantiasa belajar membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Siapa orang yang paling baik di antara kalian? Khairukum man ta'allamal Quran. Orang yang paling baik, apakah orang yang banyak hartanya? Apakah orang yang tinggi jabatannya? Apakah orang yang paling pintar? Apakah orang yang berwajah cantik, berwajah ganteng? Khairukum man ta'allamal Quran. Orang yang paling baik itu adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran, senantiasa mengamalkan Al-Quran, senantiasa memahami tajwid Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran. Tapi dia bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, beliau senantiasa wa'allamahu, mengamalkannya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibbu li akhihi, sampai kamu mencintai saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya di dalam hati. Lalu bagaimana kita mendatangkan ketenangan itu? Bagaimana kita mendatangkan ketenangan itu? Bagaimana kita menjemput ketenangan itu? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Faiza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wansitu, diamlah, la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran dibacakan di dalam rumah, senantiasa rahmat itu akan turun ke dalam rumah kita. Al-Quran dibacakan kepada orang sakit, maka orang sakit senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwa lillazina amanu hudaw wa shifaa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, Al-Quran di dunia sebagai penyejuk hati, penenang jiwa, maka di akhirat juga Al-Quran akan senantiasa menjadi sahabat, menjadi teman, maka seorang sahabat sejati tidak akan meninggalkan temannya. Pemirsa ACR yang budiman, hari ini teman kita banyak, sahabat kita banyak, teman bahagia banyak, teman sukacita banyak, teman sedih sedikit. Berapa teman kita di Facebook? Ada berapa teman kita di Instagram? Ada berapa teman kita di grup-grup? Tapi tidak ada satupun yang bisa menolong kita kelak di yaumil akhir. Oleh sebab itu, bertemanlah dengan Al-Quran di dunia, maka kelak insya Allah Al-Quran pun akan menemani kita di yaumil akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.